Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman kajian kitab halaman 40, Ta'limul Muta'alim, pasal baru. Pasal baru, Ta'limul Muta'alim, pasal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil musannif rahimahullah, nafa'ana bihulumihi wa barakatihi fi hayatid daruin, amin ya rabbal alamin. Halaman 40, pasal baru. Bukan pasar baru, pasal baru. Faslun utawi pasal sawiji atau pasal atau bab bibidayatis sabqi ing dalem ngawiti ngaji. Pasal tentang memulai mengaji. Wa qadrihi dan ukurannya ngaji, wa tartibihi dan urutan. Wa qadrihi ukuran, wa tartibihi dan urutannya ngaji. Nah, ini pasal tentang bagaimana cara tentang memulai ngaji, ukuran dan juga urutannya. Jadi tidak hanya sekedar ngaji-ngaji gitu. Jadi ada urutannya. Ada urutannya, ada ukurannya. Jadi jangan sampai ukuran kita adalah ukuran baru ibarat kelas TK dikasih kitab hikam pokoknya. Dia mendem otaknya. Ya harus sesuai lah ukuran-ukuran itu. Makanya kapan mulainya? Karena ustadzuna ada, ustadzuna guru kita yang bernama Syekhul Islam, guru seorang ulama Islam yang bernama Burhanuddin rahimahullahu ta'ala, yukifu mandek atau ya tetap mandek, berhenti. Artinya ajek yo kudu gitu. Ya ini gitu. Kalau menurut Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah. Apa itu? Fi bidayatis sabqi, di dalam memulai ngaji ala yaumil arbi'i. Ini terhadap hari Rabu. Maka kenapa saya di malam Rabu itu kan Rabu, kalau Hijri itu Rabu dari mulai maghrib, Selasa malam itu udah maghrib, udah Rabu. Alasan saya ini di sini, alasan saya kenapa harus hari Rabu, kita ayo hari Rabu aja, hari Selasa dipinggirin, hari apa ya waktu itu, hari Selasa ya, malam Selasa ya, dipinggirin, udah malam. Kenapa malam Rabu? Tidak pernah tengah-tengah dan tidak pernah mengakhiri, ngawalin aja. Kenapa? Kalau udah malam Rabu terus malam Rabu ngawalin lagi. Ternyata betul ketika sudah ada vakum berapa bulan, tahun hampir ya, ya pokoknya hampir setahun atau setahun lebih, beda ya. Malam Rabu vakum, ayo kita mulai lagi. Karena apa? Malam Rabu ini alasannya di sini ada ngawalin mulai ngaji, memulai mau ngaji, mau mulai ini kita di hari Rabu. Dari mulai Rabu itu mulai maghrib, hari Selasa maghrib udah mulai, itu udah Rabu. Maka alhamdulillah kita tidak pernah mengakhiri, terus ngawalin terus. Maka surat Al-Fatihah kalau belum lanyah itu lidah, kalau lidahnya belum nempel di terus saja Fatihahnya. Kalau lidah belum nempel di di gigi geraham atas doknya, terus Fatihah.
sampai betul-betul lanyah. Lanyah ngerti ya lanyah ya? Pokoknya lanyah. Lanyah pokoknya. Jadi dimulai hari Rebo itu mulainya. Makanya kalau untuk memulai apapun itu ini dasarnya nih ya. Mulai oke mau ngaji ya udah besok hari Rebo aja umpamanya. Boleh. Kalau dulu saya mau mondok disuruhnya hari Minggu karena ukuran hitungan itu pertama hari Minggu, kedua Rebo, kedua Senin. Loh, kok Seninnya di terakhir padahal habis Minggu Senin. Kenapa? Gini. Jadi kalau hitungannya gini, kalau nggak hari Minggu jangan coba-coba ke Senin karena lihat pilihannya. Kalau Minggu nggak bisa berarti Rebo, antara Minggu dan Rebo nggak bisa ya pilihannya terakhir itu Senin gitu maksudnya. Itu ada 3 pilihan memulai itu. Makanya paling utama ya kalau dalam kitab ini Ta'limul Muta'allim mau mulai ngaji itu adalah hari Rebo. Wa kana lan ono apa yukifu fi bidayatis sabki. Jadi ada lagi yarwi menceritakan fidzalika di dalam itu semua memulai fi bidayatis sabki mulai ngaji itu hadisan ing hadis di dalam hadis pastadillu maka menjadikan sebuah dalil, sebuah landasan. Nah ini jadi dimulai hari itu ada sebuah dalil, ada sebuah landasan hukum. Kenapa di hari Rebo gitu? Jadi nggak asal semua. Kenapa di hari Rebo sih ngajinya? Kenapa nggak malam malam Senin aja gitu? Memulai terus. Karena kita dalam seminggu cuma sekali, makanya ya udah mau mulai terus tiap seminggu sekali mau mulai lagi. Di sini hadisnya ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'i ma ora ono min syai'in setengah saking sesuatu budi'a kang dikawit yang diawali fi yaumil arbi'i ing dalem yaumil arbi'a ya hari Rebo illa kecuali waqat tamma dan yakti teman-teman sempurna sesuatu itu. Jadi tujuannya adalah ke situ. Kata Nabi, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'i illa waqat tamma. Nah, ini boleh nih jadi semua. Umpamanya contoh. Udah, kamu mau ngaji ya, malam Rebo aja atau hari Rebo. Ntar ada apa? Waduh Bo, kenapa nggak sekarang? Lebih cepat lebih baik. Umpamanya kan ada gitu. Lebih cepat lebih baik biar anaknya bisa ngaji gini. Loh ada hadisnya gitu. Kenapa Bo ini? Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'i illa waqad tamma. Sempurna, kesempurnaan. Hitungannya kalau Ahad, Senin, Selasa, Rebo, hitungannya berarti 1, 3, 5, 7. Hitungan ke-7. Hitungan ke-7 Rebo. Jadi hitungan ke-7. Jadi kalau udah hitungan ke-7, ya nggak usah dibahas itu, ntar minta lagi. Illa waqat tamma, kecuali betul-betul sempurna. Wahakada dan itu semuanya yang tadi kana yaf'alu ada opo yaf'alu melakukan ngelakoni sopo Abu Hanifah Imam Abu Hanifah juga melakukan itu. Memulai ngaji, kita ngaji Quran malam apa? Malam Rebo. Wis enak jadinya, ayatnya hadisnya jelas ada. Imam Abu Hanifah juga ikut di mulai malam Rebo. Kita mulai ngaji. Jadi nggak ada kita udah berapa tahun kita mau mulai ini malam Rebo, kita mau mulai ntar malam Rebo, mulai aja udah terus gitu. Jadi nggak ada kata mengakhiri. Ntar ada kau yang memulai. Jangan, kau yang mengakhiri. Ini nggak memulai terus.
Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wa kana yarwi, dan ada menceritakan hadal hadis, hadis ini menceritakan an ustadihi syekh, jadi hadis ini diceritakan lagi oleh Ustadz Syekh Al-Imam Al-Ajl, yaitu imam yang agung yang mulia yang bernama Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Nah, Qiwamuddin ini menceritakan lagi setelah hadisnya datang, diceritakan lagi sama Imam Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid, wa sami'tu lan ngerungu ingsun. Apa ngerungu? Mendengar, saya mendengar. Mimman dari orang, asiku meyakini bihi dengan orang itu, anna syekh, sesungguhnya syekh ini Aba Yusuf Al-Mahdaniyah, yaitu bapaknya Yusuf. Itu kan namanya, ini sejarah. Oh, ini bukti bahwa oh ya si Anu itu anaknya si Anu, bener gitu. Jadi membenarkan segala sesuatu yang sudah ada gitu. Oh ini Pak Wahyu, oh iya saya tahu Pak Wahyu itu bapaknya si Anu gitu. Dan Bapak Wahyu itu punya bapak namanya Bapak Talian ya, Rambia ya. Dan saya tahu gitu. Apalagi saya tahu lahirnya, umpamanya yang tahu lahirnya. Nah, itu udah lagi, udah jelas nyata. Ini ada bahasanya, ada rujukan, ada namanya kitabnya. Jangan kowar-kowar yang tidak ada kitabnya, nggak jelas. Makanya ceramah-ceramah itu kan banyak kan narasi. Kitabnya paling Al-Quran, hadis, habis itu narasinya sendiri. Begini, pendapat. Nah, itu kan boleh dipercaya, boleh tidak. Tapi kalau udah Al-Quran, hadis kan kita wajib percaya. Nggak percaya Al-Quran nggak dapat syafaat. Makanya kalau cuma narasi, ya bodo amat kan. Makanya kenapa ceramah itu monolog gitu. Apalagi udah monolog, ngomong ngebusa sendiri 1 jam 2 jam. Yang pernah hadirin paling ketawa, habis itu tegang, ketawa, tegang gitu doang. Makanya kalau ngaji kitab, Masya Allah luar biasa. Rahimahullahu ta'ala, Allah yang memberikan rahmat kepada Aba Yusuf, Syekh Aba Yusuf Al-Hamdaniyah. Kana yukifu, kana ono. Yukifu mandek ya, tetap maksudnya begitu, istiqomah seperti itu. Kulla amalin, setiap perbuatan, setiap kelakuan, setiap yang melakukan sesuatu itu, min a'malil khairi, dari bagusnya kelakuan itu. Setiap kelakuan dari bagusnya kelakuan itu ala yaumil arbi'ai, jadi dimulai di hari yaumil arbi'a, insya Allah akan bagus gitu. Mulai, makanya ayo yang ini bertahan udah berapa kali itu, memulai malam Rabu baru 4 ini yang bertahan ngaji ini. Yang lainnya belum memulai kan, ini baru hadisnya baru ketemu. Wahada, dan ini li'anna yaumal arbi'ai, karena sesungguhnya hari Rabu itu iku yaumun sehari, iku yaumun hari, khuliqa diciptakan fihi ing dalam yaum an-nuru, yaitu cahaya. Nah hari Rabu itu diciptakannya cahaya, makanya udah bismillah gitu, pasti cahaya itu akan nyampe kepada kita. Udah 4 orang deh gitu kan, 5 orang deh gitu. Ada berapa? Ada 3 orang jalan, karena saya ngambilnya 3 itu banyak, 3 itu udah kasir banyak. Kalau 2 isnain belum masuk kategori jamak. Kalau 1 wahid, 2 isnain, kalau udah 3 berarti jamak, artinya banyak. Kalau 3 udah ngaji aja, kalau 2 ngopi, 1 apalagi usir.
Pulang. Sendirian lu gak bawa orang itu. Gak bawa orang kok kesini. Jadi hari Rabu itu wahadza li anna yaumal arbi'i yaumun khuliqa fihin nur. Ini boleh dihafalin nih. Boleh dihafalin ini. Ini perkataan yang dinukil, yang diceritakan dari Syekh Aba Yusuf Al-Hamdaniyah, mengatakan kana yukifu kulla amalin, terus diteruskannya wahada li anna yaumal arbi'i, karena sesungguhnya dari diapalnya dari sini li anna yaumal arbi'i yaumun khuliqa fihi an-nur, di mana hari Rebo yaitu diciptakannya yaitu cahaya. Masya Allah. Jadi kalau udah habis ngebok pulang dari sini ngaji, orang bercahaya itu sopo iku ya bercahaya banget ya habis ngaji. Ternyata bawa patromak. Ya. Yang kedua malam minggu. Jadi malam minggu itu tolong malam minggu kayak di ini. Saya apresiasi enggak malam Senin malam. Betul itu malam minggu itu luar biasa. Jangan apa namanya? Kita apa? Arisan kita itu udah pas cocok, udah malam minggu itu udah cocok, jangan Senin, malam Senin. Kalau udah malam Senin di atas itu udah hari Senin, itu pilihan terakhir sebenarnya. Ya pilihan terakhir. Jadi iya malam itu jatuh hari Minggu, hari Ahad. Ahad itu wahid itu udah. Makanya saya bilang malam Minggu untuk sholawatan, malam apa namanya Rebo kita ngaji, malam Jumat kita zikir. Wah lah cocok udah. Yang penting istiqomah, tapi kalau nggak istiqomah yo dapat isti'anah gitu. Wa huwa yaumunasin wa huwa, dan dia itu yang namanya arbi'a hari Rabu, yaumun khuliqa fihin nur, yang disebut cahaya itu yaumu nahsin, yaumu nahsin. Apa nahsin? Apes kalau selain hari. Wa huwa yaumun nahsin, dan dia nih yaumun nahsin fi hakil kufar, dan hari Rabu itu adalah hari sial untuk orang kafir. Huwa fi hakil kufar, hakil kufar, jadi dia mengatakan orang kafir itu hari Rabu itu ada hari sial. Padahal itu adalah harinya cahaya, maka mereka nggak mau hari Rabu gitu, nggak mau. Karena apa? Hari Rabu adalah hari sial. Itu mereka mengatakan seperti itu. Fayakunu, maka ada hari Rabu itu mubarakan lil mukminin. Iku berbarokah lil mukmini kanggo wong kang mukmin tuh. Jadi orang yang di hari Rabu itu, makanya ayo pertahankan. Mau mulai lagi, ya udah malam Rabu kapan? Sampai bolak-balik setiap malam Jumat disindir-sindir malam Rabu. Ngaji. Jangan sampai kejadian kan, akhirnya kejadian. Giliran ada undangan khotmil Quran, ngaji baru 2 lembar, duduk udah miring. Baru 2 lembar lagi miring begini. Oh aja. Udah jongkok begini. Baru 2 lembar jongkok, aduh. Masya Allah. Yes, itu karena emang ngaji itu luar biasa kalau dikerjakan secara istiqomah. Wa amma qadrus sabqi, dan adapun, nah tadi kan ngawalin ngajinya, sekarang kira-kiranya nih. Wa amma qadrus sabqi, dan adapun ukuran ngaji fil ibtidai, di dalam memulai ngaji itu, fakana Abu Hanifah, maka Abu Hanifah itu mengatakan yuhki anis syekh, diceritakan dari Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar bin Imam, dari Umar bin Imam Abi Bakr ini Zarnazi, annahu, sungguhnya Syekh ini mengatakan, qala, ngendikan, qala masyaikhuna, qala ngendikan guru-guru kita rahimahullah,
dari bawah naik. Apa yang dikatakannya? Yang bagi seyogyanya, semestinya ayyakuna qadr sabki, ukuran-ukuran mengaji lil mubtadi'i bagi pemula. Nah, bagi pemula. Qadra ma yumkinu, ukurannya yang memungkinkan dia itu, ma yumkinu, apa-apa yang dia kongang. Kongang itu bahasa kita ya. Kongang keyeng ya, kongang keyeng apa kongang itu Jawa ya kongang ya. Yang memungkinkan dia itu mau tuhu mempelajarinya, dia mau mempelajarinya bil i'adati, dengan mengulangi. Jadi makanya ketika kita baca Quran surat Al-Fatihah, saya bilang 2 tahun. Ayo Fatihah insya Allah bener. 2 tahun itu tiap malam, ini tiap seminggu sekali, berarti berapa tahun? 6 tahun. Fatihah, karena Fatihah adalah rukun dari sholat. Rukun dari sholat dimanapun dan kapanpun itu rukun dari sholat. Kalau Fatihahnya belekak-belekok, apalagi sampai dipanjangkan pendek panjangkan, kan kacau. Iya karena budunya, iya karena iyanya nggak ditasdid, udah salah, udah kacau. Udah imam masjid lagi kan kacau kan. Apalagi nanti imam masjid di suatu saat di sana, jangan sampai iya karena budu iya karena ini kan ngaco. Iyalah, ini ngajinya di mana dulu ya? Karena begitu nanti orang katanya santri Asifau Rohmah, buset, salah ngajar apa moodnya yang salah denger nih. Nah, di sini. Nah, jadi gitu. Jadi harus betul-betul diinikan. Alhamdulillah, katanya pondok tapi Alhamdulillahi rabbil bila ngaco lagi udah. Yang sering lagi ghairil maga. Iya kalau maga dubi, magedebugi. Nah, ini harus betul-betul nih soal ngaji, mau ukuran ngaji itu bagaimana? Ukuran ngaji harus dibaleni, nggak boleh enggak. Makanya nanti suatu saat kita bisa baleni kitab Ayyuhal Walad, kita bisa baleni kitab Minahus Saniyah, kita bisa baleni Arba'in Nawawi, kita baleni kitab fikih, baleni kitab ini Ta'limul Mutanalim. Nggak cukup sekali. Saya dulu kitab takrib Fathul Qorib itu enggak sekali 2 kali, lebih dari 5 kali, takrib tok Fathul Qorib tuh itu lebih dari 5 kali. Hampir setiap bulan puasa itu ikut, hampir setiap bulan puasa saya kurang lebih 5 kali lebih lah. Belum di sekolahannya, itu harus dibaleni. Ngaji pun gitu, ngaji udah hafal, ojo segan-segan lihat, udah hafal nih. Udah hafal, mentang-mentang udah hafal, contohnya udah hafal wasamsi wa duhaha, tapi nggak mau dilihat lagi, nggak mau baleni, hakul yakin banyak yang salah, yakin udah hafal nih, nggak mau murojaah, nggak mau baleni, nggak mau ngulangin, apalagi nggak mau deras binador, udah hafal pun harus sering-sering ngulang dengan binador, dengan melihat. Contohnya udah hafal surat wasyamsi wa duhaha, ojo sungkan lihat Quran, lihat wasyamsi wa duhaha, dipasin, itu nanti akan terlihat. Oh iya, nanti ini ketahuan. Yang dikhawatirkan itu salah abadan. Kalau udah salah abadi nih, salah abadi, perbaikannya itu tahunan. Banyak yang kejadian seperti itu, banyak. Karena apa? Dia sudah merasa hafal, nggak dibaleni, akhirnya itu. Walah banyak. Coba ketika sholat Jumat baca hal ataka hadisul ghosyiyah wujuh, walah ngaco banget udah. Iya ngaco udah.
Dilanjut diwasol tapi hal atau qadizul ghasyiyah wujuhu hanya ngaco aku kalau kepengen pulang aja itu. Nah, lagi ngaco. Ini kan ngaco. Imam loh, imam masjid. Harusnya kan ini calon-calonnya nih harusnya ngaji ya ngaji tapi yang ngaji tau kalau nggak ngaji ojo. Makanya saya bilang gak usah orang lain ya yang sudah nih teman-teman saya aja guru-guru saya sampai masya Allah padahal dia itu udah hafid Quran sangat luar biasa namanya Kiai Syakir Ridwan sekarang di dalam tuh di Pondok MQ-nya dia salah satu mudir di dalamnya. Itu kalau kalau ngaji padahal hafidnya luar biasa ngaji itu delok baca udah hafid loh nggak semuanya baca pokoknya habis baca tapi tetap di lain kesempatan ya di goibnya kan binador dengan bil gaib kalau binador dengan melihat bil gaib dengan tanul habis baca pokoknya contoh kecilnya umpamanya ini baca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaq kan kesekian lagi nih huruf-huruf kesekian lagi ke mata ke otak dan ke hati kesekian lagi baru wasyamsi wa duha tadi udah melihat soalnya kesekian lagi ngawal bagus lagi ini udah hafal yakin udah hafal giliran baca di belakangnya udah waduh ngaco semua ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasuttaqu yang itu biasanya ya ayyuhalladzina amanu yang biasa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna ayo ngaco lagi udah itu sering terjadi seharusnya wala tamutunna ngaco lagi udah pelan-pelan aja jadi ini orang nggak diburu-buru orang yang Jumatan juga orang nggak lagi dengerin kok kewajibannya dengerin nggak wala tamutunna illa wa antum masya Allah udah kencang salah kepengen makan duit aduh ya Allah ya Rabb nah ini harus ini namanya taklim ayo saling belajar mengajar yang terpenting satu jangan merasa paling bisa itu doang udah di hati kita jangan merasa paling bisa itu doang kalau toh ngingetin itu bukan berarti dia merasa paling bisa itu hanya mengingatkan sebagai sesama kalau toh merasa paling bisa itu yang tahu Gusti Allah kita hanya mengingatkan ya Allah mudah-mudahan saya dijaga dari aku aduh udah itu repot kalau udah paling aku baru punya mobil biasanya apa biasanya kalau ini cenderungnya apa umpamanya merasa paling aku itu biasanya cenderung paling aku itu apa coba bisa nyerna nggak paling aku biasanya yang cenderung langsung merasa gitu merasa aing maung jadinya aing gitu biasanya apa coba ayo yang dirasakan dah jangan takut ntar aku begini ini pengalaman saya nih enggak ayo enggak apa-apa ayo apa biasanya gimana hamba Allah ada yang lain coba biasanya gini orang yang biasanya langsung ujub takabur itu ketika kita punya sesuatu orang lain itu diyakini oleh kita nggak punya itu langsung timbul tetangga kita nih saat nggak punya mobil aku punya mobil tak beli itu udah langsung tes oh nggak punya mobil dia nggak punya mobil kita doang yang punya mobil loh itu gitu. Itu kita meyakini orang lain nggak punya kita punya itu biasanya ujub
Nah itu hati-hati nih, ini kasih bocoran. Hati-hati nanti ini yang muda-muda nih, yang muda-muda nih, yang muda nggak? Iya, yang muda-muda nih ini perjalanan yang mulai masih jauh, masih panjang, jangan ke arah sana itu jangan sampai. Hati-hati ya, hati-hati. Itu biasanya kita punya, orang lain gak memiliki, itu langsung timbul ujub. Itu rata-rata ke sana. Entah masalah sedekah lah, orang lain gak sedekah, kita sedekah lah, itu ya. Yang tadi bilang hamba Allah, oh itu saya itu. Sama itu. Udah disebut hamba Allah tapi saya gitu kan. Yang lain kan gak hamba Allah, nama ini. Dan pas 2 juta hamba Allah, yang lainnya 200 hamba Allah 2 juta. Emang dia yang ngasih 2 juta tapi tulisannya hamba Allah, kita tulis hamba Allah 2 juta rupiah, langsung di hati itu saya itu. Apalagi ngomong-ngomong kadang nih, itu saya itu. Iya. Ayo ngomong lagi, alhamdulillah ada dapat rezeki. Kanannya, alhamdulillah dapat rezeki. Makanya saya tulis hamba Allah aja, gak enak. Ada nyaru itu. Apa tadi? Qad Roma yumkinu dabtuhu bil i'adati marratain, minimal 2 kali loh, minimal. Rong ambalan minimal. Baleni sesuatu ngaji itu minimal rong ambalan 2 kali. Jadi ngaji kitab itu nanti kalau udah 100 kitab ngawalin lagi. Apa 100 kitab ada berapa kitab ntar? Udah 100 kitab ngawal lagi, apa berapa kitab ngawalin lagi tinggal ini aja. Ya berapa kitab itu berapa? Kan berapa? Jadi baleni mana itu bagus. Nih minimal rong ambalan, minimal 2 kali. Wa yazidu kulla yaumin, dan menambahkan setiap harinya kalimatan, 1 kalimat, hatta annahu, sehingga sesungguhnya kelakuan tadi yang mengulang tadi, wa intola dan kalau panjang waktunya ada, as-sabqu waktunya panjang, untuk as-sabqu untuk ngaji, wa kasra yumkinu dan perbanyaklah yumkinu di dalam kemungkinan untuk memperbanyak ngajinya, kalau wain tolak, kalau dia ada kemungkinan panjang waktunya, nggak cukup 2 kali. Kalau 2 kali itu kemungkinan bagus, tapi kalau lebih dari itu, kalau memang waktunya masih panjang, ya 3 atau 4 terus. Tuhu, jadi mempelajarinya lebih banyak lebih bagus, bil i'adati dengan baleni, dengan mengulang itu. Kalau lebih banyak lebih bagus. Maka baca Quran itu juga cukup sekali, hatam sekali wis, besoknya udah berapa tahun baru mulai lagi, iya lupa. Yang udah hafal Quran aja kalau nggak di bolan baleni di moroja ya hilang, ngapalinya setengah mampus kan, jungkir balik siang malam bolan, nggak, kalau nggak di bolan baleni kan nggak bisa. Contoh dulu saya ketika saya lari ya, bukan lari sebenarnya, bukan lari ya, apa ya, mengembara lah, dari Jombang mengembara ke Wonosobo, ke Kalibeber. Itu di Jombang tanpa sepengetahuan Pak Yai Komari, itu lari apa bukan ya kalau gitu. Tapi kesananya ke sono juga di pondok gitu. Ketika ketemu Mbah Muntaha, Mbah Yai Muntaha itu terkenal dengan kewaliannya, wali kuro, wali alul kuro, wali Quran. Itu saya di tengah lapang cuman begini doang di awe-awe, saya juga nggak kenal, tadi nggak tahu, saya mau pelarian ke sana, nyari sesuatu gitu kan. Nyari sesuatu apa, ternyata dia ngomong gini-gini awe-awe gini. Saya mau nyari siapa nih ya? Nggak ada orang, ada saya doang di tengah-tengah lapangan.
Ya, jalan aja, yakin itu saya. Pas mau masuk malah di gini. Loh, tadi di gini-gini, sekarang gini. Maksudnya apa? Ternyata pintunya digeser. Gini. Kan di dalam. Sakirang manggil, habis itu diusir. Kan kaget saya. Dan kelihatan Pak dari lapangan itu kelihatan kaca, karena rumah kaca kan, di dalamnya rumah kaca lagi begini, di bawahnya lagi rambutnya gondrong lagi micetin, beliaunya di atas kan, Mbah Muna udah sepuh dipijetin. Ternyata Gus Gupron orang Pekalongan rambutnya gondrong aja kalah sama Yai micetin. Masya Allah, saya langsung dipanggil, saya buka itu pintu, saya duduk di pinggir Gus Gupron itu, saya duduk begini, belum ngomong Al-Quran itu dinamis. Ingat omongan itu, Al-Quran itu dinamis. Waduh, langsung itu menjadi. Jadi minimal yang penting kamu bisa murojaah sehari, jangan lepas dari 5 juz, minimal itu 5 juz. Wah, langsung gereduk, keringat mulai. Wah, itu waktu surat Al-Qamar gak kena-kena, gara-gara menghina, gara-gara ngomong susah banget nih surat Al-Qamar. Berapa lembar coba cuman surat Al-Qamar, kagak hafal-hafal berbulan-bulan. Gara-gara itu coba. Kacau. Berbulan. Yang lainnya satu hari 2 halaman itu gampang. Ini ya surat Al-Qamar kan dikit, berbulan-bulan kagak hafal-hafal gara-gara ngomong sulit banget sih ini surat Al-Qamar. Gara-gara ngomong gitu. Gimana kalau kita menghina Quran? Baru ngomong gitu aja udah ditinggalkan sama surat Al-Qamar. Giliran nyampe di sana udah nyampe, wah udah dapat wejangan tanpa harus saya cerita panjang lebar dengan Mbah Muntaha. Diceritakan udah ada jawaban secara pasti. Akhirnya saya langsung ke gunung itu, kan lereng ada air kericik-kericik. Indah banget. Baru nggak nyampe jam itu selesai hafal itu surat Al-Qamar. Aduh, Gusti, nggak nyampe jam, ibaratnya nggak nyampe berjam-jam, enggak. Situ bersyukur sekali, untung di situ ada tadinya mau sujud syukur tapi kan air, nggak jadi. Nah itu artinya sesuatu itu jangan disepelekan semua. Nah ini yang kalimat per kalimat, ayo per kalimat dihafalkan, ulangi lagi, jangan mentang-mentang sudah hafal. Udah hafal, ayo dibaleni maneh minimal 2 kali. Banyak waktunya, ya banyak juga gitu ya. Bil i'adati marratain, minimal mengulangi 2 kali. Wa yazidu, dan menambahkan birrafqi, dan tambahkan lagi birrifqi, alon-alon gitu, pelan-pelan. Ya alon-alon aja, nggak usah buru-buru ngomong. Bismillahirrahmanirrahim, apalagi sholat terawehan, paling buru-burunya sholat terawih, paling hebat di Indonesia itu, khususnya di Indonesia paling hebat sholat terawih, buru-buru semua. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar, sami'allah, Allahu akbar, sami'allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, amin. Bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar, assalamualaikum, Allahu akbar. Berarti ada dua. Dia nyari. Wa yazidu birrifqi, maka tambahkan lagi dengan pelan-pelan, alon-alon aja. Wat tadriji, dan juga sedikit demi sedikit, bahasanya step by step, tobakon on tobak, sedikit demi tingkat demi tingkat. Di sini pengertian wat tadriji, ya sedikit demi sedikit. Itu yang namanya ngaji. Gak usah buru-buru kepengen hatam, gak usah buru-buru hatam aja. Al-Fatihah aja buru genah. Walat dolin masih walat dolin. Ya sing genah dulu, santai aja. 2 tahun pakai rotan, tapi nggak ada bekasnya kok.
Fa amma idza tala wallahu a'lam bissawab. Ya Allah ya Rabb. Apa?